Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi terkait vaksin BCG untuk SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah imunologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama Hesti Wulandari dengan NIM K1A016021. Yang kedua Baik Mekia Rahmayanti dengan NIM K1A018019. Dan yang ketiga Nana Mardiana dengan NIM K1A018057. Ini merupakan jurnal yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyampaikan materi pada kali ini. Selanjutnya untuk metodenya, di sini diurutkan asam amino antara SARS-CoV-2 dan dicari Mycobacterium bovis dengan menggunakan protein BLAST. Selanjutnya molekul kelas 1 antigen leukosit manusia atau HLA mengikat peptida dengan panjang 8-11 asam amino, terutama 9 asam amino. Untuk urutan 9 asam amino ini serupa antara SARS-CoV-2 dan Mycobacterium bovis yang dianalisis menggunakan dua algoritma komputer. Untuk alat prediksi epitope sel T dan NHCP-nya itu, dia akan mengevaluasi apakah peptida dapat mengikat ke HLA kelas 1 umum atau alel HLA-A, min B atau C, dan yang dapat dikenali oleh CTL-nya sendiri. Selanjutnya dipilih 15 alel di kelas 1 HLA dari batas frekuensi alelnya di atas lebih dari 6%. Untuk alel spesifik yang diuji untuk afinitas pengikatan peptida yakni HLA seperti bintang 1 berbanding 1. Selanjutnya untuk hasilnya sendiri, di sini berdasarkan hasil evaluasi hipotesis dengan memanfaatkan database yang tersedia untuk umum dan dua algoritma komputer yang memprediksi peptida pengikat kelas 1 HLA, dia akan mencari urutan asam amino yang serupa antara SARS-CoV-2 dan Mycobacterium bovis dengan menggunakan protein BLAST tadi. Untuk asam amino utuhnya, urutan SARS-CoV-2-nya itu dia MN908943, dia akan dianotasikan ke database BLAST NR Mycobacterium bovis atau BCG-STR. BCG-STR. Untuk nanti dia akan ditemukan Mycobacterium bovis yang memiliki total 7 urutan 9 asam amino yang serupa, sehingga menghasilkan hanya mencakup 1 amino substitusi asam. Dengan SARS-CoV-2-nya itu 6 dari 7 set yang berbeda. Tetapi peptida yang terkait erat antara SARS-CoV-2 dan Mycobacterium bovis akan ditunjukkan pada tabel 1. Di sini tanpa diduga nanti dia ditemukan bahwa Mycobacterium bovis itu mengandung banyak asam 7 amino urutan yang sepenuhnya identik dengan SARS-CoV-2. Lebih dari 40 urutan asam amino heptamer yang identik dengan SARS-CoV-2 ditemukan di Mycobacterium bovis BCG-STR. Di sini ditemukan bahwa Mycobacterium bovis memiliki total 7 urutan 9 asam amino serupa yang hanya mencakup 1 asam amino substitusi asamnya dengan SARS-CoV-2. Untuk 6 dari 7 set berbeda, tetapi peptida yang terkait erat antara SARS-CoV-2 dan Mycobacterium bovis ditunjukkan pada tabel 1, sehingga nanti akan ditemukan bahwa Mycobacterium bovis mengandung banyak asam 7 amino urutan yang sepenuhnya identik dengan SARS-CoV-2, lebih dari 40 urutan asam amino heptamer yang identik dengan SARS-CoV-2 dan ditemukan di Mycobacterium bovis BCG-STR tadi. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan. Penelitian terbaru melaporkan bahwa vaksinasi BCG memiliki potensi memberikan efek perlindungan terhadap infeksi virus. Selain itu, studi epidemiologi menunjukkan kemungkinan asosiasi program vaksinasi BCG dengan penurunan resiko terkait COVID-19. Studi klinis telah dimulai berdasarkan gagasan bahwa vaksin BCG memiliki efek perlindungan kekebalan non-spesifik terhadap COVID-19. Bagaimanapun, peran penting dari vaksinasi adalah untuk membangkitkan memori imunologi yang merupakan properti eksklusif dari sistem kekebalan adaptif atau imun dapatan terhadap infeksi virus.
Penelitian terbaru menunjukkan pengenalan sel T reaktif silang antara virus corona flu biasa dan SARS-CoV-2 bisa ada. Epitop CTL reaktif silang telah terbukti ada di antara manusia virus imunodefisiens dan Mycobacterium tuberculosis. Reseptor sel T spesifik antigen yang mengekspresikan sel T berproliferasi dan berdiferensiasi sebagai respon terhadap infeksi primer dan tetap berada di dalam tubuh host setelah infeksi sembuh. Ketika sistem kekebalan tubuh inang mengalami infeksi ulang, klon sel T memori yang dilengkapi dengan fungsi efektor antivirus dapat dengan cepat berkembang dan memberikan resistensi terhadap infeksi ulang. Efektor CD8 dan sel T yang disebut limfosit T sitotoksik atau CTL memainkan peran penting dalam menghancurkan sel yang terinfeksi. CTL mengenali kompleks peptida HLA yang diturunkan dari virus dan membunuh sel yang khususnya terinfeksi virus. Yang penting, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengenalan sel T reaktif silang antara coronavirus, flu biasa, dan SARS-CoV-2 dapat ada. Epitop CTL reaktif silang telah terbukti ada di antara manusia virus imunodefisiensi dan Mycobacterium tuberculosis. BCG mengandung urutan asam 9 amino yang sangat mirip dengan SARS-CoV-2. Analisis afinitas pengikatan HLA di siliko menunjukkan bahwa peptida 9-mer yang sangat mirip ini dapat menjadi epitop sel T. Telah diketahui bahwa molekul HLA kelas 1 dapat mengikat peptida sepanjang 8 asam amino dan menginduksi sel T yang spesifik antigen. Selain 7 urutan 9 asam amino serupa, dalam jurnal juga ditemukan lebih dari 40 urutan asam amino heptamer identik dengan SARS-CoV-2 di Mycobacterium bovis BCG STR Tokyo pada 172. Selanjutnya, ketika virus memasuki sel manusia, virus tersebut menggunakan mesin sintetik protein dari sel inang untuk mensintesis proteinnya. Kemudian fragmen virus yang disintesis terdegradasi menjadi fragmen peptida 8-11 mer yang mengikat ke HLA molekul kelas 1 atau yang kita kenal dengan MHC kelas 1. Kemudian kompleks peptida kelas 1 HLA ini akan disajikan pada permukaan sel dari sel yang terinfeksi. Sel CD8 T yang teraktivasi khusus peptida virus dapat mengenali kompleks peptida kelas 1 HLA dan menginduksi apoptosis sel yang terinfeksi. Sel pembawa antigen seperti sel dendritik dan akan menelan partikel virus atau sisa-sisa sel yang terinfeksi dan memprosesnya, serta akan menyajikan peptida yang diturunkan dari virus kepada molekul MHC kelas 1 melalui jalur presentasi silang. Selanjutnya, sel dendritik akan merangsang sel CD8 T naif yang spesifik pada antigen virus. Kemudian, sel CD8 T yang diaktifkan akan berdiferensiasi menjadi sel T efektor yang disebut dengan sitotoksik yang dapat mengenali kompleks peptida kelas 1 HLA pada sel yang terinfeksi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sel T CD8 spesifik SARS-CoV-2 dapat dideteksi dalam sel monokuler darah perifer pasien COVID-19, yang menunjukkan bahwa beberapa peptida yang diturunkan dari SARS-CoV-2 dapat diproses secara alami dalam sel manusia yang disajikan pada molekul kelas 1 HLA dan akan menginduksi sitotoksik spesifik SARS-CoV-2. Dalam studi ini, peneliti mengevaluasi apakah urutan 9 asam amino yang sama dapat mengikat molekul HLA kelas 1 dengan menggunakan algoritma komputer yang tersedia untuk dapat memprediksi peptida pengikatan kelas 1 HLA. Namun, peneliti tidak mengevaluasi pemrosesan alami dari peptida 9-mer yang sangat mirip atau mengikat molekul HLA kelas 1 tertentu pada sel manusia. Hal inilah yang perlu divalidasi oleh penelitian di masa yang akan datang. Semua urutan peptida serupa antara SARS-CoV-2 dan Mycobacterium bovis yang diidentifikasi dalam penelitian ini berasal dari gen SARS-CoV-2 yang membaca frame 1AB atau ORF1AB yang mengapresiasi poliprotein yang terdiri dari 16 protein non-struktural. Dengan demikian, respon antibodi penetral terhadap SARS-CoV-2 tidak dapat dihasilkan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasien COVID-19 memasang sel CD4 dan sel CD8
spesifik untuk peptida yang berasal dari ORF1ab dari SARS-CoV-2. Meskipun keberadaan sel CD8 yang spesifik untuk urutan peptida 9 mer yang serupa belum terdeteksi pada pasien COVID-19, bukti yang terkumpul ini menunjukkan bahwa imunogenitas peptida yang diturunkan dari gen ORF1ib dan dapat mendukung hipotesis peneliti. Kemudian sel CD8 mengontrol infeksi virus melalui aktivitas sitotoksik langsung dan produksi sitokin pro-inflamasi. Sel CD4T memainkan peran penting dalam mengendalikan infeksi virus melalui berbagai mekanisme, termasuk peningkatan tanggapan sel CD8 dan promosi tanggapan memori. Dengan demikian, perlindungan optimal terhadap infeksi virus membutuhkan aktivasi sel CD4. Vaksin BCG telah terbukti menginduksi sel CD4 T memori manusia. Hal ini menunjukkan bahwa vaksin BCG memiliki potensi untuk menginduksi sel T memori secara efisien. Data yang ditampilkan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari analisis siliko. Dengan demikian, hipotesis dari peneliti ini perlu diselidiki lebih lanjut. Meskipun peneliti tidak dapat membuktikan hipotesis ini, hipotesis yang diajukan di sini dapat divalidasi dengan eksperimen in vitro. Pertama, peneliti perlu menginduksi klon sitotoksik kelas 1 yang dibatasi HLA yang secara khusus mengenali peptida yang diturunkan dari Mycobacterium bovis dengan menggunakan peptida kandidat dan sel monokuler darah perifer donor yang sehat. Kedua, sel target yang terinfeksi SARS-CoV-2 perlu disiapkan dari sel yang mengekspresikan reseptor angiotensin converting enzim yang sama dengan donor derivat dan SARS-CoV-2. Ketiga, uji sitotoksisitas dan sitokinetics perlu dilakukan untuk mengevaluasi pengenalan sel spesifik yang terinfeksi SARS-CoV-2 dan fungsi sitotoksik klon sitotoksis spesifik Mycobacterium bovis dengan menggunakan efektor dan sel terkait ini. Adapun pandangan kelompok kami terhadap jurnal ini adalah meskipun mekanisme efek perlindungan vaksin BCG terhadap SARS-CoV-2 memerlukan penyelidikan lebih lanjut, hasil dan bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa vaksin BCG berpotensi menghasilkan sel T terhadap SARS-CoV-2. Saat ini, studi dapat memberikan wawasan baru tentang tanggapan kekebalan terhadap SARS-CoV-2 dan memandu pengembangan vaksin COVID-19. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.